Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa PowerPoint tentang disiplin kerja. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Raselia Putri Wandana dan dua teman saya Putri Cantika Rahmana serta Rahmat Hidayat. Kami merupakan mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit. Untuk materi yang pertama tentang pengertian kedisiplinan akan saya jelaskan. Pengertian kedisiplinan. Disiplin berasal dari kata disipel yang artinya pengikut atau penganut. Pada kenyataan, banyak peraturan organisasi yang harus ditaati apabila seorang karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya. Berarti salah satu kedisiplinan yang tinggi tidak bisa dilihat hanya dari salah satu faktor saja. Kedisiplinan dapat ditegakkan apabila sebagian dari peraturan-peraturan ditaati oleh sebagian besar karyawan. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong semangat kerja dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu pengertian disiplin menurut para ahli sebagai berikut. Disiplin menurut Profesor Dr. Sondang mengemukakan bahwa disiplin adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku karyawan, sehingga para karyawan tersebut secara sukarela dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan kedisiplinan serta prestasi, kemudian meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan menjadi tolak ukur untuk mengukur atau mengetahui apakah fungsi-fungsi MSDM lainnya secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kedisiplinan karyawan yang baik mencerminkan bahwa fungsi-fungsi MSDM lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sebaliknya, jika kedisiplinan karyawan kurang baik, berarti penerapan fungsi-fungsi MSDM pada perusahaan kurang baik. B. Bentuk-bentuk disiplin kerja. 1. Pendisiplinan preventif. Pendisiplinan yang bersifat preventif adalah tindakan yang mendorong para karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Artinya, melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan, dan perilaku yang diinginkan dari setiap anggota, diusahakan pencegahan jangan sampai para karyawan berperilaku negatif. 2. Pendisiplinan korektif. Jika ada karyawan yang telah melakukan pelanggaran atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan, bahwa ada sanksi berat atau ringannya suatu sanksi tentunya tergantung pada bobot pelanggaran yang telah terjadi. Pengenaan sanksi bisa mengikuti prosedur dan sifatnya yang hierarki. Artinya, pengenaan sanksi diprakarsai oleh atasan atau langsung karyawan yang bersangkutan, diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi, dan keputusan akhir mengenai sanksi tersebut diambil pejabat pimpinan yang memang berwenang untuk itu. Prosedur ditempuh dengan dua maksud, yaitu bahwa pengenaan sanksi dilakukan secara objektif dan bahwa sifat sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan. Kemudian, yang ketiga, disiplin progresif, yaitu kegiatan memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya dari disiplin progresif ini agar karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan korektif atau memperbaiki sebelum mendapat hukuman yang lebih serius. Agar berbagai tujuan pendisiplinan seperti yang telah ditanggung atau di atas tercapai, pendisiplinan harus diterapkan secara bertahap. Yang dimaksud secara bertahap adalah dengan mengambil berbagai langkah yang bersifat pendisiplinan, mulai dari yang ringan hingga pada yang terberat. Pengenaan sanksi korektif diterapkan dengan memperlihatkan paling sedikit 3 hal. Pertama, karyawan yang dikenakan sanksi harus diberitahu pelanggaran atau kesalahan apa yang telah diperbuatnya. Yang kedua, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membenah diri. Ketiga,
Dalam hal pengenaan sanksi terberat, yaitu pemberhentian, maka diperlukan wawancara keluar. Pada waktu mana dijelaskan antara lain mengapa manajemen terpaksa mengambil tindakan sekeras itu. Dengan wawancara seperti itu, karyawan diharapkan memahami meskipun barangkali tetap tidak dapat menerima tindakan manajemen terhadapnya. Di samping itu, karyawan tersebut meninggalkan organisasi dengan perasaan antipati sekecil mungkin terhadap organisasi. Selanjutnya, yaitu berbagai disiplin kerja. 1. Hukuman disiplin ringan. Peringatan lisan. Kedua, pernyataan tertulis. Ketiga, pernyataan ketidakpuasan oleh atasan secara tertulis. Selanjutnya, hukum disiplin sedang. Yang pertama, penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun. Kemudian, penurunan gaji sebesar 1 kali, kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun. Selanjutnya, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun. Kemudian, hukuman disiplin berat. Yang pertama, pembebasan dari jabatan. Kedua, penurunan pangkat. Ketiga, pemberhentian sementara. Keempat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat. Tujuan disiplin kerja. Yang pertama, memotivasi karyawan untuk memenuhi standar kinerja perusahaan. Pegawai mendapatkan pendisiplinan dan organisasi setelah gagal memenuhi kewajibannya. Yang kedua, mempertahankan hubungan saling menghormati antara bawahan dengan atasannya atau sebaliknya. Yang ketiga, meningkatkan kinerja karyawan. 4. Meningkatkan moral, semangat kerja, etos kerja secara efektivitas dan efisiensi kerja. 5. Meningkatkan kedamaian industrial dan kekeluargaan organisasi. Manfaat disiplin kerja. Yang pertama, tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. 4. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan karyawan. 5. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja para karyawan. Pendekatan disiplin kerja. Pendekatan disiplin modern, yaitu mempertemukan sejumlah keperluan atau kebutuhan baru di luar hukum. Yang kedua, pendekatan disiplin dengan tradisi, yaitu pendekatan disiplin dengan cara memberikan hukuman. Yang ketiga, pendekatan disiplin bertujuan. Pentingnya kedisiplinan. Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari manajemen sumber daya manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting, karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. Indikator-indikator kedisiplinan. Pada dasarnya, banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, di antaranya 1. Tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Yang kedua, teladan pimpinan. Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh bawahannya. Yang ketiga, balas jasa. Untuk mewujudkan kedisiplinan karyawan yang baik, perusahaan harus memberikan balas jasa yang relatif besar. Kedisiplinan karyawan tidak mungkin baik apabila balas jasa mereka terima kurang memuaskan, memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. 4. Keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan
sama dengan manusia lainnya. Yang kelima, waskat. Waskat yaitu pengawasan melekat, adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan waskap berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Yang keenam, sanksi hukuman. Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. 7. Ketegasan. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.